Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, trendingnya partai PSI hari ini bukan kaleng-kaleng begitu kan? Ya, bukan karena prestasinya, bukan karena orang-orang cerdasnya begitu kan? Ya, trendingnya karena apa coba? Ayo, ada yang bisa tebak? Klik di kolom komentar. Oke, biar tidak lama-lama begitu kan ya. Ternyata trendingnya partai PSI begitu kan ya. Trendingnya ini nih satu, PSI politisasi agama. Nah, ini trending begitu kan ya, sedang trending hari ini. Jadi kalau toh pada hakikatnya begitu kan ya, di survei saya kira partai PSI ini tidak akan masuk di parlemen begitu kan kalau toh pada hakikatnya memainkan isu-isu agama. Yang paling krusial di situ adalah ketika Pak JK ya dituduh ya menistakan agama, dan itu semuanya kita lihat saja yang melaporkan adalah kader PSI, yang menyebarkan video-video tuduhan-tuduhan soal potongan itu Adi Armando juga kader PSI, Grace Natali juga kader PSI dan sebagainya. Ini kan bukan soal prestasinya yang trending, tapi soal orang-orang yang menjustis ya kepada PSI yang dianggap memainkan politisasi agama. Coba 2017, kritikan kepada Anies Baswedan kan sangat luar biasa, kencang sekali begitu kan ya. Sehingga polarisasi sampai sekarang itu masih ya dirasakan oleh sebagian orang begitu. Ya, ada apa dengan PSI? Nah, ini yang menjadi pertanyaan penting. Saya kira seperti Kaisang, Ahmad Ali begitu kan, akan sia-sia untuk membangun partai PSI kalau toh pada hakikatnya para kader-kadernya dikit-dikit lapor, dikit-dikit memainkan politisasi agama. Ini harus ditegur, Pak. Saya kira Kaisang dengan Ahmad Ali citranya sudah baik, keliling di pesantren, ya kemudian memainkan hal-hal yang kemudian bagaimana untuk mencitrakan partai PS ini akan diterima oleh masyarakat. Ini saya kira bagus begitu. Tapi kalau toh pada hakikatnya seperti Ade Armando masih tidak minta maaf ya, terus memainkan hal-hal seperti itu, saya tidak bisa, Pak. Ya, seperti apa yang kemudian disampaikan Ade Armando, bukannya minta maaf ya, malah memberikan pernyataan seperti ini. Coba kita tonton. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin beserta 40 tokoh dan pimpinan Ormas Islam di tingkat nasional bertemu dengan Pak JK. Seusai pertemuan, Din beserta sejumlah tokoh Ormas Islam bertemu wartawan. Din menyatakan mereka berencana akan melaporkan saya, Grace Natali, dan Permadi Arya. Din bilang mereka menduga dan meyakini bahwa kami adalah orang-orang yang pertama kali menyebarkan potongan video ceramah Pak Yusuf Kalla. Jadi seperti kami katakan, masalahnya serangan balik kubu Pak JK itu terkesan hendak memutar balik fakta. Mereka bilang kami ini menyebarkan fitnah terhadap Pak JK. Mereka bilang video kami itu tendensius, provokatif, mengadu domba. Mereka bilang kami tidak ingin Indonesia guyup, rukun, aman, sentosa. Itu semua tuduhan yang ngawur dan mengada-ada. Saya prihatin itu dilakukan oleh para tokoh senior seperti Pak Din dan kawan-kawannya yang seperti mengikuti jejak kadrun dulu untuk menghabisi lawan-lawannya. Marilah kita berdiskusi dengan rasional, serius. Disampaikan oleh Ade Armando. Justru mengatakan kadrun begitu kan. Ini kan memunculkan spekulasi-spekulasi lagi begitu. Masa seorang Ade Armando mengatakan mengikuti rekam jejak Din Syamsuddin ya, seolah-olah mengikuti rekam jejak kadrun. Ya dianggap ya yang politisasi agama siapa mereka begitu kan. Kritikan kepada Anies Baswedan pada waktu itu 2017, coba kita lihat saja. Yang paling ngeri kritikannya itu adalah partai PSI dan sebagainya. Dianggap tuduhan kepada Anies Baswedan itu adalah memainkan politisi agama. Dan sekarang ini ya partai PSI trending soal PSI politisi agama. Nah, ini yang kemudian mungkin karma begitu kan. Jangan-jangan ini adalah karma Anies gitu. Kepada partai PSI. Ya bisa saja begitu, bisa saja. Karena kita lihat saja orang-orang akan melihat hari ini begitu kan ya untuk partai PSI ke depan. Makanya saya sering mengatakan percuma Ahmad Ali dan Kaisang sudah mencitrakan dirinya baik di mata masyarakat, tapi para kader-kadernya masih seperti ini.
Ya kalau masuk parlemen silakan, gak ada masalah. Partai besar gak ada masalah begitu kan. Tapi kan ini kan masih partai 0, begitu. Ini ada lagi cerita PSI hashtag politisasi agama. PSI politisasi agama. Coba sampai mana endingnya? Ini partai 0, tapi gaduhnya minta ampun. Gimana mau dipilih rakyat kalau isu-isu sensitif jadikan bahan politisasi? Pilih netizen mana yang Anda percaya. Ini pendeta ya, para pendeta menegaskan tidak terjadi penistaan agama ya. Para provokator membangun narasi jika menista agama. Pak JK menista agama. Kira-kira seperti itulah ya. Ini semua hal yang kemudian tuduhan-tuduhan tidak mendasar begitu kan ya. Percaya terhadap narasi-narasi provokasi atau percaya dengan fakta dan klarifikasi. Itu tinggal kita buktikan begitu kan. Percaya terhadap fakta dan klarifikasi atau percaya terhadap narasi-narasi dan provokator yang ada. Jadi saya kira apa yang kemudian disampaikan tadi ada benarnya juga begitu kan ya, sehingga kita tahu bahwa mana yang baik, mana yang tidak untuk memilih partai itu. Dengan adanya trending seperti ini ya, partai PSI misalnya seperti Kaisang bukan malah minta maaf kepada khalayak umum atau kepada publik, sehingga terkesan membiarkan begitu. Padahal ingatkan saja begitu, bekasih peringatan kepada publik begitu kan ya, untuk mengingatkan ya atau memberikan peringatan kepada Ade Armando. Itu selesai sudah. Jadi tidak berkepanjangan seperti ini sehingga orang menjadi spekulasi, sehingga apa yang ditanamkan dalam hati seseorang dia akan mengatakan, wah partai PSI ini kok seperti ini, pastikan seperti itu. Saya dulu respect sekali kepada partai PS ini karena di kalangan anak-anak muda menyuarakan bagaimana keadilan, kebenaran dan sebagainya pada waktu itu. Tapi setelah melihat 2017 kok seperti ini PSI, ditambah dengan sekarang begitu kan. Dan pada akhirnya yang di dalamnya yang dianggap anak-anak muda begitu, dan justru ini akan menjadi trending justru partai PSI sekarang ini ya jauh begitu kan dari orang-orang yang kemudian untuk memilih atau meliriknya begitu. Ini paling populer PSI politisasi agama. Terus kemudian ada Grace Natali begitu kan ya di urutan kelima. Ini kan menandakan bahwa partai PSI akan semakin hancur begitu kan. Ini partai PSI ngakunya partai penjaga solidaritas anak bangsa, tapi kelakuan menghasut dan memecah belah anak bangsa, apakah situ waras? Ini menjadi pertanyaan begitu kan ya. Ada kader PSI politisasi agama bikin resah publik, ketumnya diam saja kah? Ini kan sudah tuh menjadi pertanyaan ketika ada hashtag PSI politisasi agama begitu kan. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen ya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ya pada akhirnya kalau saya pribadi begitu kan, minta maaf selesai sebenarnya. Karena apa? Karena Pak JK ini sekarang ini membuka peluang untuk bermediasi, untuk saling meminta maaf. Selesai sudah. Ngapain masih berbelit-belit, ngapain masih tidak mau minta maaf dan sebagainya. Ya saya kira ini para pengacaranya itu sudah akan mengambil langkah hukum begitu kan ya, mengambil langkah hukum dengan adanya seperti ini ya, pernyataan-pernyataan ya saya kira yang melaporkan juga kader dari partai PSI begitu kan ya, yang memberikan somasi juga begitu banyak di situ begitu, orang-orang akan terus membicarakan partai PSI itu begitu. Ini Ade Armando ngaku ya video ya di medsos, tapi kok enggak dicek dulu sumber aslinya, malah langsung disebarkan, padahal isu itu sangat sensitif. Makanya yang saya katakan tadi ya Ade Armando keceplosan dengan seperti itu pada akhirnya begitu kan ya, sudah menunjukkan kejujurannya tapi keceplosan di situ. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Coba kita baca begitu kan ya, coba kita baca, ada salah satu postingan yang menarik ini. Serangan balik sang juru damai jika sebelumnya Ade Armando merasa aman karena merasa bukan koki ya, pemotong video. Sepertinya beliau lupa bahwa sinetron politik Indonesia menjadi kurir ya pun bisa kena pasal berlapis. Hashtag PSI politisasi agama. Panggung ya konteksku sayang ini. Panggung ya konteksku sayang, videoku melayang. Pertanggal 30 April ya 2026 mendadak berubah menjadi arena tawuran hukum. Tak tanggung-tanggung 40 ormas Islam yang biasanya punya agenda masing-masing kini kompak membentuk barisan Avengers versi religi untuk menyeret Ade Armando, Abu Janda dan Grace Natali ke meja hijau.
Selain ini, Ade ya Abu Janda dan Grace Natali dikenal sebagai pemegang sibuk sapu hitam dalam dunia persilatan opini digital. Tetapi kali ini mereka sepertinya adalah salah memilih lawan. Pak JK sang bapak perdamaian yang punya rekam jejak perdamaian konflik Aceh ya sampai Afghanistan dibela oleh pasukan yang siap memperdamaikan nafsu posting mereka lewat jalur kepolisian. Ibarat kamu biasa ngontrol ya di kolom komentar sendirian. Tiba-tiba ya datengin rumahmu satu batalion lengkap dengan bukti print out postinganmu dari zaman purba. Tokoh Muhammadiyah seperti Din Samsudin turun gunung dengan narasi-narasi ya menohok. Beliau menegaskan bahwa video tersebut bukan cuma dipotong tapi dipelintir secara sengaja. Dalam dunia editing begitu melintir itu butuh skill. Tapi dalam hukum yang melintir ya konteks itu butuh pengacara. Din Samsudin ingin membuktikan bahwa apa yang dianggap penistaan oleh sebagai orang sebenarnya adalah penyesatan oleh penyebar video itu. Masalah utama dari sinetron durasi video yang asli begitu kan ya. Video asli yang panjang dan penuh filosofi perdamaian disulap menjadi klip singkat yang memicu amarah. Menyebarkan potongan video ceramah Pak JK tanpa konteks itu ibarat ya kamu cuma dengar kata saya mau cerai tapi enggak ya dengar kelanjutannya. Dengan kemiskinan hasilnya 1 RT geger padahal niatnya mulia. Rakyat Indonesia kembali disuguhi kuliah gratis tentang bahaya informasi tidak utuh. Realitanya, masyarakat ya kita sangat mudah terbakar oleh potongan video 15 detik tapi malas menonton video aslinya yang 15 menit. Para pelapor ingin memastikan bahwa siapapun yang menyalakan korek api di ruang publik harus siap bertanggung jawab atau bertanggung jawab kalau rumah kerukunan sosial jadi hangus. Ade Armando sebelumnya bilang, kami tidak menciderai nama beliau. Namun 40 ormas ini punya pendapat berbeda. Mereka melihat ada upaya sistematis untuk membenturkan narasi Pak JK dengan sentimen umat. Ya, fanbase-nya adalah Ade, Abu Janda, dan Grace Natali sekarang berada di posisi yang cukup awkward. Ya, mereka ingin menjadi penjaga gawang, pluralisme, tapi dituduh sebagai pencetak gol bunuh diri yang merusak harmoninya. Bahkan tuntutan para ormas ini tegas, proses hukum yang jujur dan adil. Mereka ingin ada efek jera agar di masa depan ya hobi comot-mencomot video tokoh besar tidak jadi ya olahraga nasional baru. Episode 30 April ini menutup bulan dengan ketegangan tinggi. Pak JK tetap tenang dan singgasananya sebagai tokoh bangsa. Sementara para pengagumnya mulai sibuk menjilid ya berkas-berkas laporannya. Pelajaran penting dari kita semua adalah sebelum klik share, pastikan video ya yang nggak cuma sepotong. Karena kalau cuma potongan yang melayang bukan cuma konteksnya, tapi mungkin juga ketenangan hidupmu. Karena harus bolak-balik ke kantor polisi. Nah, akankah trio medsos ini berhasil melakukan diplomasi kopi dengan 40 ormas? Atau sinetron ini bakal berlanjut ke season 3 dengan judul SK Cikaku Sayang, Karirku Melayang. Kita tunggu tanggal mainnya. Inilah kutipan-kutipan begitu kan ya. Saya saya baca begitu kan ya dari Anak Ogi ya. Jadi saya kira apa yang kemudian dipertontonkan hari ini begitu kan benar bahwa apa yang kemudian diucapkan Ade Armando bukan malah minta maaf dan sebagainya. Kalau sudah menjadi trending seperti ini kan bisa kan dampaknya kepada partai PSI ini kan semakin solid untuk masuk, semakin tidak solid lagi, semakin tidak dipercaya lagi ya untuk masuk di parlemen. Ya kita kan buktikan aja begitu. Kalau masih memainkan seperti ini akan hancur begitu. Sayang. Kaisang ya sama Ahmad Ali sudah membranding bagaimana partai PSI ke depan begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.